berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayatnya yang keempat, ayat 4. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadat di hari ini saya mengajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti punya sesuatu yang dibanggakan. Bahkan mungkin ada segelintir orang saking punya segala sesuatu yang bisa dibanggakan, akhirnya hidupnya tergantung dari apa yang dia punya. Seakan-akan dengan apa yang dia miliki itu segala-galanya, ya. Dan
Jika dia kehilangan itu, dia akan merasa sangat kehilangan sekali. Firman Tuhan yang kita baca dalam Filipi ini, bagaimana seorang Paulus yang tadinya luar biasa hidupnya, taat pada hukum Taurat, belajar tentang untuk Taurat, melakukan segala sunat dan sebagainya sudah dia lakukan. Satu kebanggaan bagi dia, bahkan saking bangganya dia orang-orang yang tidak sejalan dengan dia, dia anggap orang-orang itu harus disingkirkan. Ada satu kesombongan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dia mengenal Yesus dengan pengajarannya yang mengubah hidupnya, dia menganggap apa yang dia miliki selama hidupnya sebelum mengenal Yesus itu sia-sia. Manusia tidak bisa bergantung kepada kekuatannya sendiri. Hanya satu yang bisa kita gantungkan hidup kita, Yesus. Amin. Saudara, pada masa-masa Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk memperbarui komitmen kita. Tuhan Yesus seakan-akan bertanya kepada saudara dan saya, sampai sejauh mana kita tetap setia mengikuti Dia. Saya mau ikut Yesus. Naikkan dengan iman saudara. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Bapak Ibu, kehidupan kita
Kalau kita melihat kehidupan kita hari demi hari, tidaklah sempurna. Banyak kehidupan kita mendukakan hati Tuhan. Kita menyakiti sesama kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan mungkin orang lain yang ada di sekitar kita. Namun ketika saudara dan saya datang di hadirat Tuhan, Dia Allah yang suci, Allah yang kudus. Karena itu sebelum kita melakukan ibadat ini, mari kita datang di hadiratnya, kita mohon pengampunan segala yang di hadiratnya. Hidup kami senantiasa berjalan menurut mau kami sendiri. Kaki kami berjalan menurut langkah kami sendiri, sehingga banyak menyakiti sesama kami, orang tua kami, istri suami kami, bahkan anak-anak kami, bahkan orang lain di sekitar kami. Kami mohon ampun ya Bapa, sehingga kami layak memuji dan menyembah di hari. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan kami semua. Haleluya. Amin. Umat saudara, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Kita sambut kembali memuji nama Tuhan. Terima kasih kami naikkan kehadiran-Mu karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, terbukti pada pagi hari ini kami boleh menghadiri undangan Tuhan untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami telah memuji nama Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapak, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati hati kami, sehingga setiap firman yang akan Tuhan tabur pada pagi hari ini boleh jatuh pada tempatnya dan tinggal tetap di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh mengubah seluruh hidup kami menjadi benar di hadapan-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga menyerahkan saudara kami Bapak Dan Apono yang telah Tuhan pilih pada pagi hari ini untuk melayani firman-Mu. Kami yakin bukan beliau yang akan melayani firman-Mu, tetapi Engkau ya Bapa. Bapa,
Jika di dalam ruangan ini ada roh kegelapan yang sengaja mengusik saat kami mendengarkan sabda firman-Mu, Engkau hancurkan dan Engkau tahirkan ruangan ini dengan kuasa-Mu. Akhirnya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasuranmu. Disambung dengan Filipi 3. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik luar biasa. Sehat, baik luar biasa. Itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Secara jasmani sehat semuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema khotbah di hari ini berjuang mencapai titik keseimbangan jasmani dan rohani. Tadi saya tanyakan, sehat semuanya? Puji Tuhan sehat. Satu pertanyaan, rohaninya sehat? Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di hari ini ada 3 bacaan. Dan sini panjang sekali, ya, panjang sekali hari ini firman Tuhannya. Dari perjanjian lama, kemudian perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendapat pengajaran yang luar biasa dari pembacaan firman Tuhan di hari ini. Di dalam perjanjian lama tadi, dalam kitab Yesaya, ada satu pengajaran yang luar biasa, bahwa ketika firman Tuhan ini ditulis, Yesaya itu berada dalam suatu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah kondisi jemaat, bukan jemaat yang taat, ya, bukan jemaat yang hidup mengasihi Tuhan, percaya sepenuhnya akan janji penyertaan Tuhan. Namun ketika Yesaya diutus
ke tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu yang sedang berada di pembuangan. Dia harus senantiasa mengingatkan bangsa Israel tentang janji penyertaan Tuhan. Nama Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Pada saat itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ada di utara Israel, kemudian di selatan Yehuda. Dalam situasi pecah seperti ini, Bapak Ibu kalau lihat konflik sekarang Ukraina Rusia itu, ya, berbagai embargo dan sebagainya, orang itu akan tertekan. Dia bisa-bisa berbalik menyerang pemimpinnya. Ya, yang terjadi dengan tekanan Rusia terus-menerus ke Ukraina, kamu supaya kamu melawan presidenmu. Dalam situasi seperti ini orang bisa saja melakukan apa saja, bahkan tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Akhirnya mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan, cari kekuatan lain. Karena secara lahiriah jasmaninya dia melihat bahwa situasi sudah tidak menguntungkan. Tuhan mengutus Yesaya, kamu kuutus masuk ke tengah-tengah bangsaku ini yang sedang berada di pembuangan ini. Mereka sudah kehilangan pengharapan. Yesaya diutus. Kamu kuutus mengingatkan mereka. Apakah kamu tidak percaya akan penyertaanku yang dulu terhadap nenek moyang? Diingatkan oleh Yesaya. Yesaya tahu kondisi psikologis mereka pada saat itu. Orang-orang tertekan di buangan, pasti hak-haknya ada yang dikurangi dan sebagainya, disiksa dan sebagainya. Dia masuk. Karena itu di kitab Yesaya ini, di situ Allah mengingatkan mereka lagi ketika mereka keluar dari Mesir. Bahkan Allah berjanji dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi, Yesaya 43, bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel itu dengan luar biasa keluar dari Babel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melihat pada kondisi yang ada, kita diajarkan beberapa hal dari pelajaran ini, ya, bahwa kita itu diajar untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Ini pelajaran pertama dari kitab Yesaya tadi. Jadi kalau kita nggak punya uang sekarang, kita sedang sakit, penerapannya dalam hidup kita nggak punya uang, kita nggak punya dana untuk satu kegiatan besar yang kita hadapi, percaya Dia Allah yang sudah menyertaiku dulu tidak pernah akan tidak menyertaiku sampai aku menutup mataku. Dia sudah berjanji pasti hari depan. Praktekkan itu dalam hidup saudara. Kalau janji ini bohong, tidak mungkin akan ditulis bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diingatkan ketika kita berada dalam masa-masa sulit, duduk sejenak merenungkan. 10 tahun yang lalu aku jadi apa? Saya punya apa? Saya berada dalam kondisi apa? Mungkin saya sedang sakit keras dulu. Tuhan pulihkan. Mungkin saya waktu kesulitan ekonomi, rumah tangga saya berantakan. Kemudian sekarang ini kita susah dan kita sekarang tidak ada terobosan, tidak ada jalan keluar. Ingatlah penyertaan Tuhan yang melindungi. Dia sudah berjanji bahwa Dia Allah
yang setia dengan janji-janjinya. Datang pada dia, minta pada dia, karena dia yang setia dengan janji-janji. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita yang kedua. Seorang Paulus yang tadinya luar biasa, aku nih hebat. Kitab Taurat tak lahap semua. Saya lahap semua kitab Taurat. Apa yang tertulis dalam sudah aku lakukan semua. Bahkan yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran pada kitab Taurat, aku jagonya, ini kata Paulus. Ketika dia menggembalakan jemaat, apakah mulus? Tidak, Bapak Ibu. Ketika dia masuk menggembalakan jemaat di Filipi, dia dihadapkan dengan pengajaran sesat. Ketika dia ditangkap Yesus dari hidupnya yang lama, ya, dia masuk di jemaat, tidak mulus. Dia diperhadapkan dengan pengajaran sesat. Jemaat terpecah. Ada yang mengikuti pengajaran Yahudi, karena Paulus ini seorang yang sudah mengenal Yesus, dia teguh dengan pengajarannya. Pecah. Apa yang dilakukan Paulus? Apakah dia lari dari tugas pelayanannya? Tidak. Dia terus dengan pengajarannya. Yang mau ditekankan Paulus di sini, bahwa hal-hal yang lahiriah itu tidak penting. Karena pengajaran sesat itu mengajarkan bahwa yang tertulis dalam kitab Taurat itu harus dilakukan semua supaya kamu selamat. Tapi bagi Paulus, mengenal Yesus itu lebih penting. Sehingga ketika Paulus punya kebanggaan, aku yang hebat ini, ya, aku yang hebat ini, ketika dia mengenal Yesus, semuanya dia anggap itu gak ada artinya. Dia terus masuk dalam pertandingan imannya. Kalau tertulis di sini, saudara baca. Ya. Sehingga kita diajarkan jangan fokus pada hal-hal jasmani yang lahiriah. Terkadang kita lebih fokus pada hal lahiriah, jasmani. Kita kerja mulai pagi sampai malam, lembur lagi sampai subuh, sakit. Demi, ya, kita mencari demi sesuap nasi. Tapi yang mau diajarkan Paulus ini, apakah yang kita banggakan pekerjaan kita? Karena firman Tuhan ada yang berbunyi, kamu tidur saja sudah diberkati. Kamu tidur saja sudah diberkati. Sehingga kadang-kadang hal-hal lahiriah ini membuat kita lupa akan siapa yang memberi hal-hal lahiriah ini. Ini yang Paulus mau bilang kepada saudara dan saya. Ketika kita mengenal Yesus, kita harus menyeimbangkan ini. Lahiriah, secara lahiriah kita bekerja. Tapi juga kita mau mengandalkan Yesus. Nah, ini yang berhubungan dengan rohania ini. Ada orang yang bekerja nanti pada masa tuanya saja 70 tahun sudah tarik nafas gini, ya, mau ikut Yesus. Apakah terlambat? Tidak terlambat. Dalam nama Yesus aku tutup usia. Tapi tidak melayani pekerjaannya. Saudara, selagi masih ada waktu, tenaga, bekerja iya, melayani Tuhan juga oke. Sehingga kita seimbang.
Kita tahu bahwa yang memberi ini Tuhan. Jam-jam ibadah jangan dikurangi. Ya, jam-jam perenungan firman Tuhan di rumah jangan dikurangi. Karena bekerja sampai malam pasti kita capek. Lihat firman Tuhan dari jauh, buka daftar bacaan dari GKJW. Aduh, perjanjian lama lagi. Ini kita memang buat ngantuk ini. Besok saja lah. Buka lagi daftar ini perjanjian baru ini. Begitu dibuka, ayat-ayat Alkitab tuh menyentil dia. Oh, enggak enak ini, enggak cocok. Ganti. Nah, saudara ini kasih contoh lagi, kemana kita ini? Ketika saudara dan saya berpegang pada firman Tuhan ini, kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita bekerja, ada yang menuntut. Tidak ada satupun kitab di dunia ini yang bisa menuntut kita untuk bekerja. Kalau saya percaya hanya kitab ini, firman Tuhan yang tertulis ini yang menuntut kita. Karena kalau kita mengatakan buku-buku ini, kepintaran itu, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Namun ketika kesulitan hidup itu yang berhubungan dengan hal-hal baik jasmani, rohani, kita datang pada satu sumber ini, saudara akan dipuaskan. Saudara akan mendapat jalan keluar. Apapun kesulitan secara lahiriah jasmani. Terlebih lagi ketika kita kering rohani. Kering rohani. Kita datang pada satu sumber ini. Baca. Ia akan memberikan kelepasan bagi saudara dan saya lewat firman. Kemudian bacaan kita yang ketiga. Tentang seorang yang datang membasuh kaki Yesus menggunakan minyak narwastu. Harganya itu kalau saya kalkulasi 30 juta. Tabungnya itu diameternya 10 cm, tingginya 12 cm. Kalau dihitung-hitung katanya isinya itu sekitar 1 liter. Berarti waktu dia mau minyaki Yesus itu bukan saja kakinya. Ada yang berpandangan bahwa ketika dia meminyaki Yesus itu semuanya dilumuri. Dan ada orang mulai sirik, itu apa sih? Uang segitu 30 juta buat Yesus saja kakinya apalagi. Ya. Dan orang yang mau berbuat baik itu pun banyak orang yang sirik. Nggak setuju gitu loh. Untuk apa tuh boros-boros gitu? Ada orang mau bakso gitu, ya. Itu apa sih? Wah, banyak-banyak itu dibawa ke gereja. Mau kita sendiri aja susah. Ini berbicara tentang lahiriah ini. Yuk, sama itu waktu Maria melakukan itu, Yudas mulai pola. Itu apa sih boros-boros itu? Tuhan tahu latar belakangnya Yudas ini siapa. Saudara, jangan jauh-jauh. Coba saudara sekali-sekali ya. Ketika dompet saudara isi 100.000, waktu ibadat lupa bahwa persembahannya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Buka dompet 100.000, mikir 2 kali. Setan intimidasi. Mbok kasih, pulang gak beli bensin. Dalam nama Yesus, ku kasih. Sukacita keluar. Tadi coba data kasih. Pulang mikir di jalan. Di rumah ya tabungannya jake. Kasih 100.000 tadi loh, setan ketawa. Dapat yang udah menang tadi di gereja. Saudara coba aja. Saya soalnya pernah. Saya ngaku saya pernah. Tapi yang kedua kali tidak bisa lagi diintimidasi. Karena saya sudah tahu, oh caramu seperti ini ya. Ketika ibadat ada 50.000, tinggal 50.000,
dalam nama Yesus cabut kasih. Karena apa? Situasi seperti itu Tuhan melihat ini anakku ini lahirnya apa? Rohani ini anak ini. Oh ternyata 50.000 aja susah. Gimana mau jadi pejabat? Bagaimana mau sukses? 50.000 kasih untuk Tuhan susah. Saudara, pelajaran kita yang terakhir ini, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ya, karena kesempatan itu tidak akan datang lagi 2 kali. Ya, ketika kita ada kesempatan untuk memberikan untuk Yesus, berikan yang terbaik. Jangan dari sisa-sisa kita. Waktu kita udah lelah, sudah payah sekali, baru muncul di gereja, sampai di gereja ada ibadah ngantuk. Muncul di gereja sebentar, Pak Pendeta pamit dulu ya Pak. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Peristiwa Maria membasuh kaki Yesus ini, dia tahu momen penting. Yesus ini akan wafat. Ketika dia masuk, dia menggunakan kerudung. Biasanya kalau di sana ini, kalau saya baca-baca sejarahnya, di sana itu mereka menggunakan kerudung itu ditutup, jadi rambutnya ditutup. Ketika dia masuk di kawanan laki-laki itu tidak boleh dibuka. Tapi ketika dia lihat Yesus, semuanya ditanggalkan. Dia tidak berpikir lagi tentang aturan-aturan yang dulu sangat mengikat. Enggak, aku ingin berjumpa dengan Yesus, memberikan sesuatu untuk Yesus. Ada orang mau datang di hadapan Tuhan itu kan, mau cari Tuhan itu ada aturan-aturan, harus begini, harus begitu. Padahal Tuhan itu gak melihat itu. Dia mau, aku butuh kamu Allah, aku butuh kamu Yesus, datang. Dia datang dan meminyaki kaki Yesus. Dia tidak peduli sama orang di samping mau bilang apa, pemborosan dan sebagainya. Yang penting aku datang. Pelayanan pun juga begitu. Itu sering-sering ke gereja aja itu biar kelihatan rohaninya. Kalau saudara peduli dengan hubungan itu, saudara tidak akan pernah melayani Yesus. Saudara akan memberikan yang sisa-sisa untuk Yesus. Tapi ketika saudara datang, saudara tutup. Katakan bagi dia, Yesus, yang bisa aku berikan cuma ini. Yang bisa aku berikan ini, yang aku bisa berikan. Aku tidak peduli kata orang tentang aku. Tapi Yesus, Engkau yang mengetahui dari lubuk hatiku yang terdalam seberapa besar kerinduanku untuk melayani. Seimbang. Jasmani diberkati, rohani juga diberkati. Setiap hari ini gak kering, disirami terus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa Minggu Prapaskah ini, kita diingatkan kembali sudahkah kita berikan yang terbaik untuk Yesus itu? Kalau hidup kita masih hanya mengejar yang lahiriah jasmani tadi, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Belajar, kita berjuang, ini sesuatu pengajaran yang tidak gampang. Tapi kita diajak untuk berjuang. Paulus juga berjuang untuk itu. Kita berjuang sehingga pada nantinya ketika Yesus memanggil saudara dan saya, kita sudah siap untuk itu. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Rohani kita diberkati,
kita menjadi berkat rohani juga bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saya. Amin. Sehingga kami boleh mengerti lebih dalam lagi lewat perenungan kami di rumah. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan yang hidup yang kekal. Amin. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh ada di sini, kami boleh menikmati nafas hidup ini semua karena kasih sayang Tuhan Yesus berikan. Ya Bapa, perkenankan kami datang di hadirat-Mu meminta. Tolong dan kasihanilah kami ya Bapa. Kami serahkan akan bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Kami serahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke nama Tuhan. Bapa di sorga, kota kami Nganjuk tercinta ini kami serahkan dalam kuasa perlindungan-Mu ya Bapa. Biarlah kami sebagai warga negara di dalamnya boleh senantiasa memberikan yang terbaik bagi kota kami ini. Terutama adalah kami senantiasa berdoa bagi kota ini, sehingga Tuhan pulihkan kota ini. Terima kasih Bapa di sorga. Rangkaian sahabat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan Gereja Kristen Jayawetan, terutama yang berada di Kepatan Wawijaya ini Bapak. Sungguh serahkan dalam kuasa-Mu Bapak, pelayanan pendeta, penatua di atas jemaat, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, terkhusus jemaat Tuhan di Kepatan Wawijaya ini Bapak. Kau tahu setiap pergumulan, setiap keluhan mereka di hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Engkau hadir dan menjawab setiap pergumulan mereka. Baik saudara-saudara kami yang kesulitan mencari pekerjaan jodoh, baik saudara-saudara kami yang berada dalam sakit, kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan
waktu yang sempurna bagi setiap mereka. Bagi saudara kami Ibu Sugiono yang saat ini berusia, Bapak Pujiono yang sedang sakit, ya Tuhan kami serahkan dalam kuasa, kami percaya dengan bilur-bilur darah Tuhan Yesus dia boleh disembuhkan. Saudara kami Ibu Sugiono juga boleh dipulihkan. Makasih Bapak, jemaat Tuhan di tempat ini yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi badan yang sakit, kelelahan karena bekerja. Tuhan segarkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga ketika mereka keluar dari tempat ini ada sukacita dan sejahtera bagi kehidupan mereka. Yang bekerja di pemerintahan, guru, pegawai negeri, berkat-Mu bagi mereka semua, sehingga sukacita, pujian syukur boleh keluar dari mulut mereka bahwa pertolongan mereka hanya Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, berkati setiap putra putri kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka semua, sehingga lewat berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam keluarga jemaat ini boleh menjadi berkat bagi studi mereka. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang ada di setiap bangku-bangku pelajaran, bangku-bangku pendidikan, biarlah juga menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami setelah kami belajar tentang bagaimana harus seimbang antara hal-hal jasmania dan rohani. Tolong kami Tuhan dalam perjuangan kami menapaki hidup kami di dunia ini. Tolong sehingga kami mampu untuk melakukan itu. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan berjemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan juga gereja Tuhan sesama kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami 24 hari. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan harta-Mu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan-Mu. Maka lumbung-lumbung-Mu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Sekarang bersungguh hai hati mulutnya, Sempurna dan besar segalanya
perdamulan Tuhan. Engkau telah memberkati hidup kami masing-masing kesehatan. Tuhan telah memberkati kami baik berkat jasmani maupun rohani di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami mengambil berkat dari Engkau yang kami ambil sebagian. Tuhan, kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun, membimbing Tuhan, sehingga apa yang dilakukan Tuhan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hidup kami Tuhan, untuk persembahan yang hidup. Ya Tuhan, doa kami hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.